Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Emilia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Alami hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Bawa anak-anak kita untuk terus bertumbuh mengenal Tuhan dalam Cool Kids yang akan diadakan besok Rabu 10 Februari jam setengah 6 sore melalui Zoom. Teruslah terkoneksi dengan saudara-saudara seiman dalam Cool. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gembala Cool. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Setiap kita boleh kembali berkumpul pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk waktu ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu akan hadirat-Mu. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, hari ini kami boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh dipuaskan ya Tuhan saat kami ini datang kepada Engkau ya Bapa. Shikarala parala parala parala. Shikarala parala 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 parala. Mari kita boleh naikkan syukur kita, naikkan pujian kita, naikkan rindu kita kepada Tuhan. Haleluya. He alamayase. Mari datang dengan penuh kerinduan, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Haleluya. Yesus, kami nantikan, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Engkau yang kami nanti-nantikan, Engkau yang kami rindu Tuhan Yesus. Shikarala parala 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 parala. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah
tak berdaya selain kau, selain kau tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, tiada yang lain Tuhan. Selain kau tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Mari kita sembah Dia. Shikarala parala 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 parala. Tiada yang lain, Yesus. Sekian lama ya namo. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah, oh, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau. Mari sambil mengangkat tangan kita. Tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Dengan segenap hati kami, Bapa.
Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Tuhan, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Mari sekali lagi dan segenap hati kita kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain Tuhan, Kaulah satu di hati kami. Yesus, haleluya. Dealamaya se, shikialala ya namo. Dealamaya ya namo. Shikalala padala 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 padala. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita sembah Dia. Mari ekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan. Shikalala padala 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 padala. Shikalala padala 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 padala. Shikalele kelele kelele padala 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 padala. Biarlah hidup kami senantiasa menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Shikarala ya la padala 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 padala. Haleluya. Ye anamaya se. Oh, haleluya. Engkau layak terima pujian Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Shikarala padala 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 padala. Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selama-lamanya. Mari umat Tuhan saja serukan bagi Dia. Engkau layak selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang layak terima pujian, hormat, syukur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, amin. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, sebab Engkau layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Langit dan bumi kan lenyap, tetapi kami tahu Tuhan, firman-Mu kan tetap. Oleh sebab itu kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Langit dan bumi kan lenyap, namun firman-Mu kan tetap, tak berubah setiap janji-Mu. Biarpun gunung beranjak dan berbincang, tak berubah kasih setiamu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah gunung, batu dan perlindunganku. Padamu kami percaya, padamu aku percaya. Dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Kami percaya padamu Tuhan. Namun firman-Mu kan tetap, tak berubah setiap janji-Mu. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit berguncang, tak berubah kasih setia-Mu. Mari angkat tinggi tangan kita. Hanya Kau Tuhan kekuatanku. Maka gunung, batu dan perlindunganku. Padamu aku percaya, dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagi-Mu segala pujian,
hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Mari sambil bertepuk tangan. Padamu aku percaya, dalam tanganmu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu Tuhan hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Padamu kami percaya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja dalam hidupku. Hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, 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 ku memujimu. Mari umat yang percaya sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Sudah nggak terasa kita masuk bulan kedua. Saya percaya bulan Februari ini adalah bulan yang luar biasa buat kita semua. Diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita perkatakan tahun 2021 adalah tahun integritas buat kita semua. Tahun 2021, saya perkatakan dengan iman, tahun 2021 tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021 tahun integritas. Beri sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, lebih dari yang terjadi di Asusah Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lain di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amatan agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berdoa syafaat. Haleluya. Bapak, kami berdoa Bapak, ucap syukur Bapak. Kami berdoa bagi setiap pemimpin yang Tuhan pilih dan tetapkan ya Bapak. Mulai dari Ketua BPHGPI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPDGPI Jateng Dadi Bapak Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Rohani kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Motorajo, Bapak Pendeta Rubi Dirgantara, dan Gembala Sidang kami ya Tuhan, Bapak Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pemimpin yang Engkau telah pilih ya Bapak. Kami ucap syukur Bapak, kami berdoa buat setiap mereka, kami memberkati setiap mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya belas kasih-Mu turun buat setiap pemimpin kami, Engkau tuntun kami, tuntun pemimpin kami ya Bapak, orang-orang yang Tuhan telah pilih ya Bapak. Dan Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, berkati di dalam segala hal kehidupannya ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, pakai setiap mereka ya Tuhan, untuk memulihkan setiap kami ya Bapak. Pakai setiap mereka ya Tuhan, untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami ya Bapak, Wonosobo dan Semarang. Kami ucap syukur ya Bapak buat Wonosobo. Wonosobo diberkati Tuhan. Tuhan berkati atmosfer tanah dan air Wonosobo. Tuhan berkati penduduk Wonosobo. Tuhan memberkati pertanian, perikanan, perkebunan, ekonomi, segala hal dalam kehidupan Wonosobo Tuhan Yesus. Berkati Bupati Wagubati Sedateni dan Polri. Kami juga berdoa buat Semarang ya Tuhan. Jika kemarin Semarang banjir ya Tuhan, Tuhan yang pulihkan dalam segala hal ya Bapak. Kami berkati Semarang ini Tuhan Yesus.
berkati ekonominya, berkati segala hal dalam segala aspek Tuhan Yesus. Kami percaya ibu kota Jawa Tengah ini diberkati dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gubernur, wakil gubernur, berkati wali kota dan wakil wali kota Tuhan Yesus. Kami percaya roh takut akan Allah di depan mereka. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika di tahun 2020 Indonesia mengalami krisis ekonomi, tapi kami percaya di tahun 2021 adalah tahun yang sungguh Tuhan pulihkan buat bangsa ini. Tuhan yang berkati bangsa ini, Tuhan Yesus berkati presiden, oleh presiden, menteri-menterinya. Kami percaya Tuhan, kami mampu melewati pandemi ini karena Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, dan Tuhan yang pulihkan bangsa ini Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam genggaman-Mu ya Bapak. Kami percaya dalam segala aspek Tuhan yang pulihkan buat bangsa ini Indonesia. Makasih Bapak, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Kami percaya generasi Yeremia akan bangkit dan sedang bangkit Tuhan, melawat bangsa ini, melawat dunia ini Tuhan Yesus. Pakai generasi muda ini Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa, untuk penuaian jiwa, untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Makasih Bapak, kami juga berdoa untuk Yerusalem dan memberkati Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Kami juga berdoa buat persembahan ya Bapak. Sucikan setiap persembahan yang kami bawa. Kami ucap syukur Bapak, dan kami percaya Engkau Allah yang selalu memberkati kami, lumbung kami, usaha pekerjaan kami, selalu Engkau yang buat kami berhasil, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi, dan membawa korban syukur di hadapan Engkau, dan membawa seluruh kehidupan kami Tuhan di hadapan Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan untuk membawa pujian penyembahan kami, dan biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan tahu bahwa Engkau pagi hari ini akan memberkati kami dengan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, bukakan pengertian kami, hikmat yang daripada Engkau sendiri Tuhan, dan pengurapan yang mengajar kami, supaya kami boleh semakin mengenal Engkau, dan kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap kami,
dan sukacita ketika kami mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang siap mendengar firman dan melakukannya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini semua dalam keadaan baik, amin. Tak terasa kita masuk dalam bulan yang kedua. Semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang proses menuju kemuliaan, ya. Proses menuju pemuliaan juga boleh, karena kita akan terus belajar. Saya percaya, nggak tahu ini keburu apa enggak dengan materinya, tetapi saya berharap apa yang telah saya dapatkan boleh saya impartasikan, boleh sampaikan kepada semua jemaat di tempat ini dan jemaat yang beribadah di rumah, bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Saya akan terus menyampaikan apa yang Tuhan mau, karena kita akan terus dibentuk, kita akan dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kali, yang di awan-awan yang permai. Kita buka Roma 8 ayat 29 ayat 30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Jadi dipilih, ya, kita semua orang-orang yang dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa. Jangan lupa, jadi tema tahun ini, tahun integritas, kita dibentuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, ya, yang menjadi sulung, ya, di antara banyak saudara. Ditentukan, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakannya. Ya, next. Kita akan ingat terus, karena saya juga belajar tentang justification, sanctification, dan juga glorification. Itu enggak sekali dengar langsung mudeng, ya saudara. Nah, kita akan lihat bahwa untuk mencapai keselamatan yang penuh, yang secara utuh, kita harus melewati tahap pertama adalah justification. Kita mengalami pembenaran. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia. Jadi yang justification atau pembenaran adalah kita bebas dari hukuman dosa. Katakan bebas dari hukuman dosa. Ya, yang kedua, sanctification. Apa itu? Yaitu pengudusan. Nah, pengudusan ini adalah supaya kita lepas dari kuasa dosa. Katakan lepas dari kuasa dosa. Ya, yang pertama pembenaran, kita bebas dari hukuman dosa. Karena upah dosa itu maut, ya. Tuhan telah menebus kita, kita bebas dari hukuman dosa. Yang kedua, bebas dari kuasa dosa. Karena kita masih tinggal di dalam tubuh, kita terus berjuang, ya. Melawan dosa, maksudnya kita terus untuk menanggalkan manusia lama kita dengan pertolongan Roh Kudus, tapi kita punya kuasa untuk bebas dari kuasa dosa, yaitu kemenangan yang diberikan oleh Kristus. Kalau kita nggak menang dari proses ini yang sedang kita jalani adalah sanctification, yaitu pengudusan orang percaya, sehingga kita dituntut untuk mengerti. Kalau kita nggak ngerti, kita akan kalah terus dan jatuh bangun. Kita punya kuasa untuk menang dari kuasa dosa, ya. Responnya tergantung masing-masing. Kita mau sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan atau cuma sekedar sebagai orang Kristen, ya, yang karena ya udahlah, kita kan sudah percaya Yesus tidak dihukum, tetapi ini perjuangan kita, yaitu kita masuk dalam pengudusan. Lalu yang kedua, tentu saja yang kita harapkan ada glorification, pemuliaan. Ketika Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, kita diubah dalam sekejap mata, memiliki tubuh kemuliaan, ya, sehingga kita berjumpa dan disempurnakan dalam kekudusan, dan kita akan menjadi seperti Kristus. Next, ya. Nah,
untuk kita hidup di dalam sanctification, dalam pengudusan sekarang ini, bahkan ketika mungkin yang udah Kristen dari 20-30 tahun lalu, ada proses yang harus kita jalani. Yang pertama adalah proses pertumbuhan. Katakan proses pertumbuhan. Ya, proses pertumbuhan ini ketika kita lahir baru, kita mengalami proses pertumbuhan. Ya, dalam proses bertumbuh, kalau pohon itu perlu media yaitu tanah. Nah, kalau rohani kita ini perlu tanah yaitu tanah hati kita, ya. Oleh karena itu waktu disebarkan firman Tuhan seperti sekarang saya menyampaikan firman itu benih. Nah, tergantung hati saudara, apakah hati saudara itu adalah tanah hati yang subur. Apakah tanah hati saudara itu masih ada batu-batunya atau semak duri. Saudara sering mendengar firman tentang tanah, ya. Bagaimana kita menjadi tanah, memiliki tanah yang subur. Oleh karena itu pertumbuhan tergantung tanah hati kita. Bagaimana kita menerima benih firman itu. Lalu kita harus bertumbuh ke arah yang benar. Ya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Jadi bertumbuh yang benar, kita bertumbuh di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dia adalah kepala. Kadang-kadang kita bertumbuh nggak tahu, nggak di dalam tubuh, maksudnya nggak dalam persekutuan orang percaya. Dia bertumbuh dalam arti liar, nggak digembalakan, nggak dalam gereja lokal atau dalam persekutuan tubuh Kristus yang secara keseluruhan, tetapi dia bertumbuh secara liar, tidak ada dalam satu tubuh. Nah, lalu untuk bertumbuh kita memerlukan makanan dan minuman yang bernutrisi, ya. Kalau tumbuhan itu kan perlu air, mineral, ya, panas matahari, ya. Nah, kita akan baca, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tadi ya kita dilahirkan kembali menjadi bayi-bayi rohani. Nah, bayi rohani itu atau bayi kita lihat seperti bayi itu selalu haus akan susu. Bahkan kalau yang kuat minum susunya nggak ngitung jam, nggak 2 jam sekali dikasih, selalu minum susu sampai gumoh-gumoh, ya. Nah, maksudnya gini, itu prinsipnya harus selalu lapar, harus selalu haus seperti bayi yang haus, ya, air susu yang murni dan yang rohani, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, kita lihat lanjut, next. Seperti Yesus, ya, kita lihat secara fisik dia semakin bertambah besar. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Bukan cuma secara fisik, kita tahu Yesus semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam rohnya, ya, sehingga bertambah hikmat, bertambah bijaksana. Sehingga umur 12 diceritakan dia ada di bait Allah dan dia tanya jawab, berkata-kata dengan ahli-ahli Taurat dan Farisi, ya. Nah, semua, tapi kita tahu bahwa semua pertumbuhan itu butuh proses, saudara. Ya, semua pertumbuhan itu butuh proses. Bertumbuh butuh waktu, tidak bisa instan. Jadi ini juga tergantung, enggak pertumbuhan seorang yang bertumbuh besar bisa aja belum tentu sehat, ya. Tetapi kalau orang yang bertumbuh makanannya baik, nutrisi yang baik, walaupun mungkin tubuhnya kecil, dia tuh kuat, sehat gitu, ya. Nah, tidak bisa instan, jadi kita nggak bisa juga lihat bahwa orang itu sudah 50 tahun jadi Kristen, dia itu sudah bertumbuh secara rohani, karena itu tadi tergantung tanahnya juga, ya. Kalau pertumbuhan yang sehat akan menjadi besar, menjadi dewasa dan kuat. Nah, tetapi tadi prinsipnya harus selalu lapar dan haus seperti bayi. Tetapi Tuhan gak mau kita tuh minum susu terus. Kita buka ayatnya, next. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok dari pernyataan Allah, ya. Mungkin hanya berdebat soal hal-hal yang pokok, keselamatan, baptisan apa, Roh Kudus apa, semua didebat-debatin, gak ngerti, ya. Nah,
dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, anak kecil kan kalau kita ngomong sama anak kecil harus berulang-ulang, kadang enggak mudeng-mudeng gitu ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi prinsipnya harus selalu haus dan lapar seperti bayi yang mau minum susu murni ya dan kebenaran. Tetapi bukan berarti kita minum susu terus, harus bertumbuh dewasa menjadi anak-anak orang yang dewasa yang bisa memakan makanan keras. Kan ada batasnya ya. Bayi kita kalau kita punya bayi terus kan ya nggak makan minum susu terus, tapi harus mulai dikenalkan makanan keras karena tetap makanan keras lebih kompleks ya. Kalau susu apalagi asinya bukan asi tapi minum air susu sapi ya nggak mungkin juga anak kita menjadi anak sapi gitu ya. Nah, perlu nutrisi yang lebih banyak sehingga apa? Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau orang dewasa akan ngerti yang baik yang jahat. Itulah orang-orang yang dewasa yang dituntut. Karena ketika kita akan menjadi dewasa rohani, kita akan enggak cuma yang enak-enak, tetapi kita tahu bahwa kita ini harus menghadapi banyak hal. Oleh karena itu ada yang dari kecil, orang tua mungkin didik tentang tanggung jawab, tentang bagaimana kerasnya hidup gitu ya. Ditega-tegain gitu ya, tapi kan karena nanti kalau udah besar dunia ini enggak seindah bayangan anak-anak, cuma minta minum, minta makan, tetapi ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Nah, next. Nah, untuk menjadi bertumbuh tadi kita bilang kita memerlukan benih ya, memerlukan makanan. Kita tahu apa yang membuat kita ini bertumbuh adalah firman Tuhan. Ya. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tergantung saudara, bagaimana saudara dekat dengan firman Tuhan, bagaimana saudara menyerap ya, tanah itu menyerap benih itu sehingga benih itu boleh bertumbuh. Itu saudara tergantung respon terhadap firman. Bagaimana firman mendidik, mengajar, ya, menunjukkan jalan. Nah, itu proses bertumbuh. Yang kedua adalah proses pembentukan. Tidak ada orang yang pernah menyesal untuk berjumpa dengan Yesus, karena apalagi yang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya. Tidak ada orang yang menolak keselamatan. Maksudnya kalau yang sudah membuka hati, bagaimana menerima anugerah keselamatan. Dan bagaimana mungkin orang juga itu bisa berjuang melawan mungkin kesusahan, bagaimana mengikut Yesus, mungkin ada hal-hal bagaimana dia mengalami masalah, tapi membuat mereka bergantung penuh dengan Tuhan. Tapi ketika masuk masa proses pembentukan, saudara, banyak orang yang tidak tahan, banyak orang yang menyangkal imannya, banyak orang yang pergi gak kuat, banyak orang yang akhirnya kecewa dan menolak dia. Nah, ada bentukan-bentukan yang harus Tuhan lakukan dalam hidup kita supaya menjadi indah. Yang pertama adalah dibentuk menjadi bejana tanah liat ya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, pergilah dan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku ini kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dalam pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik, menurut pemandangannya. Pemandangan siapa? Si penjunan yang membentuk. Dia mau bentuk apa? Terserah dia. Mau jadi apa? Terserah dia. Ya, kemudian datanglah firman Allah kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kita ini dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana tanah liat. Bejana tanah liat memang rapuh ya, tetapi Tuhan pakai bejana ini. Ya, next. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah
lihatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bentuk untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi tukang periuk pun akan membentuk kita sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ada yang dipakai menjadi tujuan yang mulia atau tidak. Lalu yang kedua adalah dibentuk menjadi besi yang tajam. Ini ya saudara, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kita lihat proses pembentukan karakter kita, kekristenan seringkali diawali bagaikan sepotong besi yang kasar, keras, buruk, dan tidak berguna. Siapa dulu kita ketika kita belum berjumpa dengan Yesus? Ya, kita tidak berguna. Ya, kita mungkin bahkan ditemukan ada yang orang bilang aku tuh dulu ditemukan di tempat sampah ya. Nah, tetapi kita perlu dibentuk proses karakter kita, pukulan yang berkali-kali lewat kesulitan hidup, pencobaan ya kita alami sehingga akhirnya memiliki karakter Kristus. Ini mesti enggak mudah karena itu panas dan menyakitkan. Seringkali membuat kita enggak tahan. Demikian juga kalau untuk dijadikan besi, untuk menjadikan sesuatu yang berguna ya, untuk menjadi pisau mungkin kita dibentuk menjadi pisau, untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya, itu dibentuk melalui orang-orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, anak, orang tua, ya, siapa lagi, pemimpin rohani kita. Mungkin kalau di toko makan pelanggan yang sering datang, saya langsung bisa aja ya. Nah saudara, tetapi saudara bisa berkata, kalau saudara nggak merasa pernah berproses, berarti saudara tidak dekat ya. Kalau dekat pasti berproses, siap-siap. Makanya ada yang mungkin nggak mau jauh, nggak mau deket-deket lah sama mungkin pemimpin di sini, gembala, karena nanti singgungannya pastilah ya, karena itu memang firman Tuhan supaya kita menjadi tajam, supaya kita ngerti bahwa Tuhan juga memproses dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan orang lain. Nah, bila respon kita salah, kecewanya dengan Tuhan. Bisa awalnya dengan orang, tapi lama-lama orangnya juga ujung-ujungnya Tuhan, karena itu berkelanjutan, bersambungan ya. Sehingga misalnya kecewa dengan gembala kul kita gitu ya, otomatis kalau udah kesel, gembala kulnya ngomong apa juga, emang gue dengerin gitu, sebel gitu ya, kan adanya sebel. Nah, bila respon kita salah, kecewanya dengan Tuhan. Kalau benar, kita dibentuk menjadi semakin indah di hadapan Tuhan karena kita telah menang di dalam kasih. Lalu yang ketiga dibentuk menjadi emas murni. Saudara tentu berulang-ulang kisah tentang Ayub ya. Ayub aja kewalahan, bagaimana dia kehilangan anaknya, keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan kesehatannya, dan bahkan dia bilang, aku ini orang yang saleh, ya orang yang saleh dia nggak ngomong diri sendiri, tapi Tuhan kan tahu dia orang yang saleh, itu kan perlu dimurnikan, bener enggak ini orang saleh gitu ya, maksudnya karena dituntut oleh si jahat. Kita dengar kemarin tentang pencobaan, tetapi gini, dari pihak Ayub, dia kan aku tuh sudah setia beribadah, aku tuh sudah setia mencari Tuhan, tapi bahkan ketika aku mencari dia tidak menjawab gitu ya, dan dikatakan di Ayub 23 gini, aku lihat ke kanan, aku lihat ke utara, aku lihat ke timur, lihat ke barat, ke selatan, setiap ini aku cari Tuhan tetapi tidak pernah ada. Ya, tetapi suatu kali dia berkata, katanya bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itulah perkataan Ayub yang menjadi pegangan bagi banyak orang. Kita tahu bahwa kita ini dibentuk timbul seperti supaya menjadi emas ya. Jadi di dalam rumah yang besar bukan hanya perabot dari emas dan perak, juga dari kayu dan tanah next ya. Tapi yang kita tahu bahwa kita dibentuk untuk menjadi maksud yang mulia, ada yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak
untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, jadi proses-proses yang ada, pengudusan hidup kita dipakai atau dimulai dari ketika kita mulai mengenal Tuhan, mulai dipamerkan, nggak cuma nanti, tetapi sekarang juga Tuhan mau hidup kita dipamerkan. Oleh karena kita menyucikan dari hal-hal yang jahat, kita masuk dalam proses pembersihan. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tidak enak dibersihkan. Sepertinya sudah beres semua, sudah di level yang dewasa rohani, tetapi tetap harus mengadakan pembersihan. Kita kalau punya, siapa yang rumahnya nggak dibersihin setiap hari? Pasti disapu setiap hari, nggak mungkin. Apalagi kalau yang punya kayak saya punya anjing di rumah harus setiap hari dibersihkan ya. Nah, yang pertama kita membuang segala yang kotor dalam hati kita. Ini yang tahun ini juga Tuhan akan terus bersihkan, yaitu tentang apa? Buang segala saudara, dusta. Ya. Buang segala kepahitan, kegeraman. Ini kita loh yang buang, katanya bukan Tuhan yang akan maksudnya otomatis, tidak. Kita yang buang segala kegeraman, segala fitnah, pertikaian, ya. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah. Buang semua. Tentu saja setiap hari kita lakukan kebiasaan tolak segala kebiasaan buruk, buang supaya Tuhan tuh betah tinggal di dalam hati kita, betah di dalam rumah kita, ya. Tentu saja kita bisa ngerti kalau kita masih punya iri hati, dengki, itu karena apa? Kita merenungkan, kita dekat, mau dengar firman Tuhan. Yang kedua, firman Allah lah yang membersihkan. Maksudnya gini, kita meditasi, kita berdoa, kita saat teduh, Tuhan nyatakan atau Tuhan tiba-tiba ngomong, loh kok masih ada iri hati, loh kok masih ada kemarahan. Nah, ketika Tuhan begitu buang, langsung buang. Tentu saja dengan air yang murni. Firman Tuhan berfirman, next, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi sebagai air, firman Tuhan sebagai air yang membersihkan. Firman Allah akan membuat kita tahir dan kudus. Karena firman Allah akan membersihkan dari dalam diri kita kenajisan dan berhala-berhala. Ya, jadi firmanlah yang akan terus membersihkan kita dan kita yang buang. Oke Tuhan, bersihkan aku dengan air, buang ya. Nah saudara, dengan firman Tuhan juga ingatkan bahwa bagaimana anak muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang keempat adalah proses pengenalan. Inilah hidup yang kekal. Tadi kita bilang bahwa kita masuk dalam glorification, kita masuk di dalam hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah inti pusat dari pengertian yang benar tentang hidup kekristenan kita. Mengenal Tuhan, mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Bapak utus. Pengenalan akan Allah adalah maksud seluruh proses pembentukan yang kita alami. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan itu terjadi dari kita lahir baru, dari ketika firman Tuhan atau Allah hadir di dalam hidup kita. Sepanjang kita disebut anak Tuhan, mau mengikut Dia, itu terjadi pengenalan akan Tuhan. Itu juga bukan yang proses yang instan ya saudara. Nah, proses pengenalan bukan ketika kita mengenal Tuhan ya. Di ayat berikutnya saya bacakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain, Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai menghambakan diri kepadanya. Jadi saudara,
tahap pengenalan akan Allah ini bukan ketika kita mengenal Allah, tapi supaya kita dikenal oleh Allah. Jadi ketika Matius 21 dikatakan bahwa, Matius 7 ayat 21, kan banyak orang melakukan banyak mujizat ya. Kita tahu, tapi Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Tetapi tujuan kita adalah supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan juga kita dikenal Tuhan. Kita ada di dekatnya. Saudara, proses pengenalan ini, proses keempat ini bukan urutan ya, bukan satu proses. Yang pertama proses pertumbuhan, pembentukan dan sebagainya, pembersihan, pengenalan enggak. Tapi ini nih kayak satu kesatuan. Kadang ketika kita mulai bertumbuh, tiba-tiba diinterupsi. Ternyata ada proses pembentukan di situ, ada proses pengenalan Allah di situ. Contohnya Ayub. Ayub mengerti bahwa dia sedang diuji supaya timbul seperti emas. Itu di pasal 23. Tetapi butuh 9 pasal lagi, yaitu pasal 42, sehingga dia berkata, bukan dari orang saja, kata orang saja aku mengenal Tuhan. Jadi proses pengenalan bukan ketika kita sadar kita sedang diproses, atau kita tahu kita sedang dibentuk, tetapi kita benar-benar tahu bahwa kita ini mengalami Tuhan. Nah, yang kedua contoh Musa. Musa itu udah deket loh, di Bilangan 13 dia udah deket ke tanah perjanjian. Terus dia kirim 12 pengintai. 12 pengintai mereka pulang dan 10 membawa kabar buruk, 2-nya membawa kabar baik, Yosua dan Kaleb. Akhirnya terjadi pemberontakan umat Israel dan Tuhan bela Musa. Waktu itu Musa bisa diproses. Musa bisa mengerti gitu. Dia teriak sama Tuhan, Tuhan gimana dong gini gitu kan. Akhirnya Tuhan nyatain kekudusannya, banyak yang mati dan Tuhan marah. Tuhan bilang angkatan ini akan mati semua 40 tahun ya, akan diganti dengan generasi yang baru. Generasi berikutnya yang tidak, yaitu generasi pertama yang keluar dari bangsa Israel akan dibinasakan. Nah, ya oke, akhirnya mereka selama 40 tahun berputar-putar. Ketika itu setelah hampir 40 tahun, proses yang sama, kita tahu proses Musa enggak 1-2 kali sepanjang pengembalaan dia diproses. Cuma maksudnya ada titik di mana proses yang sama ketika itu umat Israel juga membuat jengkel gitu ya. Akhirnya di Kadesi mereka minta air, Musa pukul bukit batu padahal Tuhan bilang suruh sentuh saja, marah Musa. Dia teledor dengan kata-katanya. Sehingga Musa tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian. Saudara, prosesnya sebetulnya sama. Tapi waktu itu Musa teledor, Musa tidak menjaga hati. Sudah blow up gitu, sudah jengkel, sudah 40 tahun diproses seperti ini. Gimana? Dan dia rasa, dia kan dekat sama Tuhan, dibilang sama Tuhan bahwa Musa adalah seorang yang paling lembut. Kalau Ayub itu kan paling saleh dan jujur, tidak ada seorang pun di dunia seperti Ayub. Tetapi kalau Musa adalah seorang yang paling lembut hatinya. Orang yang dekat dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan itu seperti bisa tawar-tawarannya, bisa dekat. Tuh Musa merasa mengenal Tuhan. Musa pikir waktu kejadian di Gunung Sinai, Tuhan marah loh sama bangsa Israel ketika bangsa Israel membuat lembu patung tuangan ya. Patung lembu emas. Nah, akhirnya Musa bilang, Tuhan bilang, udahlah kamu aja Musa, mereka tak matiin semua gitu, gampangnya bahasa kita sehari. Udah dibunuh semua, kamu tak jadiin keturunanmu nanti yang akan ini gitu, memberitakan nama Tuhan, ceritanya seperti itu. Tapi Musa bilang enggak, jangan Tuhan, kalau kayak gitu hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Udahlah jangan. Tuh Musa tahu Tuhan begitu marah. Nanti apa kata orang, Tuhan mampu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir kok dibunuh di padang
belantara Tuhan tahu loh, Musa tahu Tuhan, Musa kenal Tuhan rasanya. Tetapi waktu itu, waktu dia marah, dia pukul gunung batu. Dia pikir ya wong bangsa Israel udah juga ngeselin hatinya Tuhan, tegar tengkuk, bersungut-sungut. Ngerti kan Musa tuh hatinya Tuhan seperti apa gitu. Pikir ya gak apa-apa lah marah sama, wong dulu aja Tuhan marah aku yang belain gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan apa? Marah sama Musa karena apa? Engkau tidak menghormati kekudusanku, tidak menghormati aku. Nah kita juga jangan menganggap diri kita tuh sudah kenal Tuhan, udah ikut Tuhan berapa puluh tahun gitu. Tapi lama-lama kita ternyata dianggap Tuhan tuh kurang ajar. Nah proses pengenalan akan Tuhan itu terus. Gak pandang bulu, Musa pun ngalami saudara. Bahkan dia gagal waktu itu. Karena dia tidak menjaga hati. Oleh karena itu kita tahu bahwa 4 hal yang proses yang Tuhan izinkan. Yang pertama apa saudara? Proses pertumbuhan, koreksi kita, introspeksi kita renungkan. Sebetulnya aku tuh udah jadi Kristen yang dewasa belum ya? Maksudnya saya sudah dewasa belum ya? Kalau anak-anak kan maunya selalu harus dituruti kalau enggak ngambek ya. Jadi nanti kita akan mengalami pemuliaan, kita bertemu dengan Tuhan. Ini menjadi wanita, menjadi mempelai yang dewasa, mempelai yang makanya kita dipersiapkan menjadi mempelai. Tidak ada di surga orang yang ngambekan, tidak ada orang yang pundungan ya kalau orang bahasa Jawa bahasa Sunda. Nah, ngambekan, tidak ada yang semaunya sendiri. Nggak ada orang yang di surga itu yang nggak punya aturan. Tidak ada di surga orang yang nggak menghormati Tuhan. Tidak ada di surga yang nggak pernah mau mengenal Dia. Ngapain loh di dunia aja nggak mau berusaha kenal Tuhan kok. Di sana nanti isinya cuma mau mengenal Tuhan gitu ya. Nggak mau di surga itu harus ada banyak orang yang memang biasa kayak hidup pujian penyembahan di sana. Saudara mau cari apa di surga? Nah, saudara kan harus bertemu dengan Tuhan. Tuhan ingin rindu kita sama-sama dipersiapkan untuk menjadi mempelai yang layak. Nggak ada nggak mungkin kita masih kasar, maksudnya kasar secara tadi. Kalau kita mau dibentuk, dipajang menjadi alat kemuliaannya, menjadi perabot yang indah dengan tujuan yang mulia, harganya mahal ya karena ditebus dengan darah Yesus. Itu harus melalui proses pembentukan, itu harus melalui proses yang gak mudah. Oleh karena itu relakan saudara, relakan dirimu untuk dibentuk, relakan sampai Tuhan mau seperti apa kita sebagai tanah liat, Tuhan mau seperti apa. Ketika kita ditajamkan, Tuhan mau kita menjadi alat yang berguna ya, dengan berproses dengan satu dengan yang lain, izinkan. Gak usah benci orangnya, gak usah kecewa dengan orangnya, apalagi akhirnya kecewa dengan Tuhan. Ini proses pembentukan membutuhkan iman yang lebih besar, lebih daripada ketika kita percaya bahwa ketika engkau percaya Yesus engkau akan diselamatkan. Mari jalani proses yang akan membuat engkau menjadi indah, lebih indah di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya kita bangkit berdiri. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu.
Bencana yang sempurna seperti-Mu. Katakan sempurna, sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Berikan pujian, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya memberikan waktu beberapa saat, mari kita responi firman Tuhan, saudara. Shikaradaba shantakarabala, horalaba shikarababa. Mari setiap umat Tuhan, kita responi firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil, bisa mengambil di meja depan atau petugas bisa membantu. Baik, kita persiapkan roti dan anggur. Mari kalau kita sudah siap, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, persiapkan, kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara, setiap kali kita masuk perjamuan kudus, Tuhan mau kita menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus dengan cara yang berkenan. Kita menghormati Tuhan, kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita menerima dengan cara yang berkenan akan mendatangkan berkat. Sebaliknya ketika kita menerima dengan cara yang tidak benar, akan menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu mari periksa. Biarlah setiap kita berani berkata, ujilah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Saudara, mari kita bereskan ketika ada dosa yang belum selesai. Kita minta ampun dan kita berjanji untuk bertobat. Hati pikiran kita, mungkin masih ada hal-hal yang salah. Katakan, Tuhan ampuni aku, kuduskan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau menerima roti dan anggur, perjamuan kudus dengan cara yang berkenan dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, umat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dengan memandang kepada Dia. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kita mengucap syukur, angkat suara pujian. Di
Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pujian bagi Tuhan kita. Kita membuka hati kita. Bapa, hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu. Di minggu yang pertama di bulan Februari ini, biarlah Engkau yang mengaruniakan kekuatan bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Bulan ini kami boleh jalani secara keadaan, situasi dan kondisi. Kami melihat belum ada perubahan, tapi bersama dengan Tuhan, kami percaya bulan ini akan menjadi lebih baik dibanding bulan yang lalu. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, kalau hari ini umat-Mu datang membawa persembahan, bahkan mengembalikan persepuluhan yang ada milik Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, hamba-Mu berdoa, maka Engkau akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, pekerjaan mereka Tuhan, yang selama ini mungkin belum pulih, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Tuhan memberkati umat-Mu, memakai kami menjadi saksi dan terang-Mu Tuhan di dunia ini. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat Tuhan. Mari buka hati dan angkat tinggi kedua tangan saudara. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Engkau yang hadir setiap beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.